Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Wiguna. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap seru alur cerita film yang berjudul Gravity yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang astronot wanita yang terjebak di luar angkasa setelah mengalami kecelakaan karena sebuah sampah luar angkasa menabrak pesawat mereka dan diantaranya harus mati. Oke, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel Bang Wiguna ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang mana di dalamnya terdapat beberapa astronot yang sedang menjalankan suatu misi. Ketika sedang berbincang dengan Houston, salah satu astronot mengatakan bahwa dirinya mempunyai firasat buruk tentang misi tersebut. Kemudian scene berpindah di mana mereka ternyata sedang melakukan suatu perbaikan terhadap sebuah satelit yang rusak. Di sini semuanya mulai membagi tugas di mana Dr. Stone yang berperan dalam memperbaiki kerusakannya. Matt yang sedang berkeliling di sekitar pesawat, ia pun meminta izin kepada Houston untuk membantu Dr. Stone. Ketika Houston mengizinkannya, Matt pun langsung menghampirinya. Mereka mulai mengobrol tentang pengalaman mereka sebelum direkrut oleh NASA untuk menjalankan misi tersebut. Lalu tiba-tiba Houston mengirim sebuah pesan kepada mereka bahwa Rusia telah menghancurkan satelit mereka dengan sebuah misil. Ledakannya menciptakan kumpulan puing yang mengorbit dengan kecepatan 32.000 km per jam ke arah mereka. Matt yang mendengar hal itu, ia pun menyuruh semua astronot lainnya untuk pergi dari sana. Sementara itu Dr. Stone awalnya ia tak mau pergi karena memang satelit itu hampir selesai diperbaiki. Tapi karena Matt terus memaksanya untuk pergi, akhirnya ia pun menurutinya. Berbarengan dengan itu, tak diduga ternyata benar saja puing-puing satelit itu mengarah ke mereka dengan kecepatan melebihi sebuah peluru. Semuanya pun langsung panik di mana Matt menghampiri Dr. Stone yang berusaha melepaskan ikatannya. Namun ternyata usahanya sia-sia. Dr. Stone akhirnya terpental jauh dan berputar tanpa arah. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I'm going to do it now. Matt di sini berusaha menenangkannya, di mana ia mengatakan dirinya harus tenang dan lepaskan ikatan di pinggangnya. Dr. Stone pun menurutinya, namun ternyata ia malah terlempar sambil berputar-putar dan menjauh dari Matt. Dr. Stone pun terus menjauh, tapi ia masih bisa mendengarkan suara Matt. Di sini Matt meminta titik lokasi di mana dirinya berada. Namun Dr. Stone bilang bahwa dirinya tak tahu ada di mana. Ia pun tak bisa melihat apa-apa, terlebih lagi GPS-nya ternyata telah mati. Matt pun berusaha menenangkan Dr. Stone, namun ketika sudah tenang, Dr. Stone berusaha melihat ke sekitar. Akhirnya ia bisa melihat ekspor dan ISS. Tapi sayang, ternyata komunikasi mereka berdua telah terputus. Dengan kebingungan, Dr. Stone pun terus saja berusaha memanggil Matt, tapi masih saja tidak ada jawaban. Setelah beberapa lama, tiba-tiba Matt memanggil Dr. Stone. Akhirnya ia pun bisa melaporkan titik keberadaannya. Ia pun segera menghampirinya dan mengaitkan suatu tali ke Dr. Stone. Setelah itu, Matt menariknya untuk pergi ke ekspor karena mengira para awak lainnya masih ada yang selamat.
Ketika di perjalanan, Dr. Stone sedikit kesusahan ketika ditarik oleh Matt. Mereka juga menemukan temannya yang tadi terluka. Matt pun berusaha mengarahkan Dr. Stone supaya bisa menangkap orang tersebut. Ketika sudah tertangkap, ternyata ia sudah tewas, di mana mukanya bolong terkena puing-puing tadi. Dr. Stone pun hanya terdiam sambil menatap album foto keluarga orang tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke ekspor. Singkat cerita, ketika sudah sampai di ekspor, ternyata semua awak sudah mati. Akhirnya Matt pun meminta izin kepada Houston untuk pergi ke stasiun luar angkasa. Dan ia berniat untuk memakai kapsul keselamatannya yang bernama Soyuz untuk meluncur ke bumi. Namun karena komunikasi mereka sudah terputus sejak serangan tadi, akhirnya Matt pun langsung pergi ke sana. Setelah beberapa lama di perjalanan, Dr. Stone melaporkan kepada Matt status dirinya bahwa oksigen miliknya sudah berada di angka 2%. Mereka pun mulai mengobrol di mana Matt menanyakan apakah di bumi ada seseorang yang merindukan dirinya. Dr. Stone menjawab bahwa tidak ada orang spesial dalam hidupnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang putri, tapi sudah meninggal setelah mengalami sebuah kecelakaan di sekolah. Matt pun kemudian bilang bahwa sekitar 5 menit lagi mereka akan sampai di ISS. Tapi sayang, ternyata gas sembur miliknya telah habis. Sementara itu, Dr. Stone mulai panik karena memang oksigen miliknya sudah berada di garis merah. Singkat cerita, Matt pun mengeluarkan gas sembur terakhirnya di mana mereka mulai meluncur namun tanpa adanya pengereman. Akhirnya mereka pun menabrak stasiun tersebut. Alright, grab a hold of anything you can. Setelah terpontang-panting ke sana dan kemari, Matt yang hampir terpental jauh, untungnya Dr. Stone berhasil menangkap dirinya. Namun tali yang terkait di kakinya hampir lepas. Akhirnya membuat Matt tak punya pilihan, ia pun melepaskan ikatan yang ada di pinggangnya. Seketika Dr. Stone pun terpental berbalik, sementara Matt harus terpental menjauh dari Dr. Stone. Di sini, alarm dalam baju Dr. Stone pun mulai berbunyi, di mana ternyata oksigennya benar-benar mulai habis. Dengan panduan dari Matt, ia pun menyuruh Dr. Stone sesegera mungkin pergi ke ruang kedap udara. Jika ia berusaha menggapainya, Matt di sini berusaha mengajaknya ngobrol supaya dirinya tidak kehilangan kesadaran. Ia juga menanyakan kenapa dirinya bernama Ryan Stone, yang seharusnya itu merupakan nama seorang pria. Dr. Stone pun menjawab bahwa ayahnya dulu memang menginginkan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, Dr. Stone pun sampai di ruang kedap udara tersebut, yang mana setelah masuk, dirinya langsung mengaktifkan oksigen yang ada di dalamnya. Akhirnya, ia pun mulai melepaskan pakaiannya. Kemudian setelah itu, Dr. Stone pun mulai mencari sebuah ruangan yang mana ternyata ia berniat untuk menghubungi Matt. Namun setelah berusaha menghubungi Matt, ternyata Matt sudah hilang entah kemana. Di sisi lain, tanpa dirinya sadari, stasiun itu kebakaran yang disebabkan konsletnya sebuah arus listrik. Akhirnya, Dr. Stone pun dengan paniknya, ia mencari kapsul Soyuz tersebut. Ketika berusaha memadamkan api tersebut dengan alat pemadam api, semburan dari alat itu menyebabkan dirinya terpental lalu terbentur hingga hidungnya berdarah. Tak pikir panjang, akhirnya ia pun pergi ke kapsul itu, akhirnya dirinya pun bisa selamat. Sini Dr. Stone mulai mengemudikan kapsul itu, tapi sayang hal buruk terjadi di mana parasutnya masih terkait ke satelit tersebut, sehingga membuat dirinya terpontang-panting kembali bersama kapsulnya. Setelah berhasil mengendalikan kapsul itu, ia pun tak punya pilihan untuk turun dan melepaskan secara manual parasutnya. Ketika dalam proses pelepasan itu, puing-puing satelit itu menyerang kembali dengan kecepatan yang sangat luar biasa menabraknya.
Ia pun kembali terpontang-panting, untungnya dirinya dikaitkan ke kapsul itu sehingga dirinya bisa masuk kembali ke dalam kapsulnya. Ketika sudah di dalam, ia kemudian kebingungan lagi karena memang bahan bakar kapsul itu sudah habis. Dr. Stone pun berusaha menghubungi seseorang karena ia berpikir siapa tahu ada seseorang yang mendengarnya. Setelah beberapa lama, akhirnya ia mendapatkan suatu suara yang mana ternyata itu merupakan orang Cina. Dr. Stone pun berusaha meminta tolong kepadanya, namun ternyata komunikasi itu dari bumi. Dr. Stone pun terdiam dan ia berpikir mungkin hidupnya sampai di sini saja. Akhirnya ia pun memutuskan dengan membuang semua oksigen yang ada di kapsul itu dan mematikan sebuah lampu. Diduga datang Matt yang mengetuk-ngetuk dari luar, ternyata dirinya berhasil selamat. Ia pun akhirnya membuka pintu kapsulnya. Di sini Matt menyalakan kembali semua lampu dan mengambil sebuah vodka yang ada di dalam kapsul tersebut. Di sini ia pun mengajak Dr. Stone untuk pergi ke stasiun Cina. Tapi ia mengungkapkan bahwa bahan bakarnya telah habis, jadi tidak ada cara untuk pergi ke sana. Namun Matt mengatakan bahwa pasti ada cara dengan menggunakan jet pendaratan. Di sini Matt pun bilang, apa kau ingin diam di sini atau kembali dengan segudang kisah? Matt pun kemudian mematikan semua lampu. Dan ketika Dr. Stone menanyakan bagaimana caranya ia berhasil selamat, ternyata itu hanya mimpinya saja. Namun dari situlah ia bersemangat kembali dan berterima kasih kepada Matt karena telah memberinya saran untuk menggunakan jet pendaratan. Akhirnya ia pun meluncur ke arah stasiun Cina tersebut. Ketika dirinya akan sampai di stasiun Cina, ia pun melihat bahwa stasiun itu sudah berlayar dan hampir mencium atmosfer. Ia pun akhirnya bergegas pergi ke sana menggunakan alat pemadam api tadi yang mana berfungsi sebagai gas pendorong. Setelah terpental lagi, untungnya ia berhasil menggapai satelit tersebut. Akhirnya ia pun bergegas masuk ke dalam stasiun itu. Ternyata juga puing-puing satelit itu kembali menyerangnya. Lalu ia kembali mencari kapsul stasiun itu dan setelah ketemu akhirnya Dr. Stone bersiap untuk mendarat, di mana ada dua kemungkinan apakah dirinya akan selamat dengan segudang kisah atau terbakar di dalam kapsulnya. Singkat cerita, setelah mendarat, ia pun kesusahan karena memang kapsul itu mendarat di atas air. Setelah berusaha berenang ke tepian, ia pun melihat ke atas di mana beberapa puing-puing satelit lainnya terjatuh dan terbakar. Lalu ia pun mulai perlahan berdiri dan berjalan menuju suatu tempat dan film pun berakhir. Nah itulah guys seru alur cerita film Gravity yang dirilis pada tahun 2013. Gimana menurut kalian guys, filmnya seru nggak? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah dukung dan subscribe ke channel Bang Wiguna ini. Semoga kalian dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan virus pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Oke, Bang Wiguna undur diri. Thanks for watching and see you in the next on video. Bye bye.